Hai semuanya, sahabat DHB. Hari ini kita akan liput kegiatan pengenalan kampus Istikes Dharma Husada Bandung yang tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa tahap kegiatan di sini. Satu, ada pengenalan kampus. Pengenalan kampus itu keliling kampus lah gitu ya, dengan memakai face shield. Kemudian juga mereka dibagi beberapa kelompok, hanya sekitar 10-15 orang, rata-rata 10 orang. Kemudian juga ada pelatihan BLS. Pelatihan BLS ini diperuntukkan untuk teman-teman mempersiapkan nih, karena kampus DHB ini merupakan salah satu kampus relawan. Jadi mahasiswa baru yang baru masuk ke kampus DHB ini langsung dikasih pelatihan tentang dasar-dasar kegawat daruratan, yaitu pelatihan BLS. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembekalan pimpinan. Dan yang terakhir nih ada, kita akan meliput pembekalan spiritual. Nah, banyak di antara kita yang teman-teman maksudnya jago secara skill, keilmuan, tapi juga secara spiritualitasnya mereka mungkin ada yang perlu dicas. Nah, jadi dibagi dalam beberapa kelompok, memperhatikan protokol kesehatan ketat juga, bahkan ada pengecekan suhu, memakai face shield, kemudian juga masker, ada juga kita memakai pelindung diri APD gitu ya. Kita juga selama kurang lebih 4 hari dibagi beberapa kelompok, dicas secara spiritualitasnya. Kemudian itulah yang menjadi modal relawan di Istikes Dharma Husada Bandung. Mari kita lihat. Nah, Sobat DHB, kita udah bareng sama trainernya dari acara training spiritual. Kita langsung tanya, kenalan dulu dong, Akang siapa nih? Saya Yendra. Oh, Pak Ustadz? Bukan. Kang Yendra ini udah lama banget. Kang Yendra udah lama banget hidup di dunia. Nah, Kang Yendra ini adalah salah satu trainer ISG yang sudah sekian tahun membantu DHB dalam membangun karakter building mahasiswa baru. Mahasiswa muda. Kalau sekarang kan karena dengan kondisi COVID seperti sekarang, kita bagi dalam beberapa stage ya. Ya, jadi beberapa kloter lah ibaratnya. Jadi tetap mengedepankan jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Nah, kayaknya ceritain ini tentang apa sih ini? Kegiatannya ngapain aja sih? Oke, ini kan tentang training. Biasa dilakukan di DHB training ini. Training menjangkau 3 ranah. Manusia memiliki 3 kecerdasan intelektual, what do I think, skill dan knowledge, bagaimana mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki keterampilan di dunia kesehatan. Rupanya itu tidak cukup hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan. Seorang insan kesehatan yang mereka hadapi adalah people, orang. Mereka perlu kecerdasan yang kedua, yang disebut dengan kecerdasan emosional. Bagaimana dia berempati, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia satu dengan lain, orang per orang, sehingga apa yang ia sampaikan bukan hanya sekedar membuat dia sehat, tapi memposisikan menjadi orang sehat seperti apa. 2 kecerdasan ini mutlak dimiliki oleh mereka untuk sukses dalam dunia kesehatan. Namun rupanya 2 ini tidak cukup, teman-teman semua. Ada kecerdasan yang ketiga yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Apa fungsinya? Kalau intelektual, fungsinya adalah bagaimana what do I think, dia apa yang dipikirkan. Kecerdasan emosional adalah what do I feel, apa yang ia rasakan. Tapi kecerdasan spiritual adalah who am I. Mereka harus tahu alasan yang jelas mengapa mereka menjadi insan kesehatan. Yakin dan percaya, teman-teman sahabat semua, 87% menurut penelitian, konon katanya masuk ke kampus tersebut tidak sesuai dengan pilihan dirinya. Ada karena dipaksa, tanda kutip, oleh orang tua, oleh keadaan, oleh sahabat, oleh teman. Maka berarti sisanya adalah benar atas dirinya. Kebayang nggak? Orang yang kepaksa, orang yang tidak masuk, dia masuk harus belajar. Pasti ada sesuatu keterpaksaan dan tidak ada kemaksimalan. Maka spiritual ini mendorong kepada mereka, sehingga ada sebuah kalimat kunci yang disadari mereka bahwa memang Istikes ini bukan mereka pilih, bukan orang tua pilihkan boleh jadi, tapi Istikes ini boleh jadi adalah pilihan Tuhan yang diberikan kepada mereka, berarti the best choice untuk mereka, yang terbaik untuk mereka. Nah, kesadaran harus dihadirkan oleh mereka, sehingga mereka ketika belajar di Istikes mereka akan sungguh-sungguh. Ketika nanti di kemudian hari setelah mereka lulus jadi insan kesehatan, mereka akan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena mereka punya meaning and purpose.
tiga kecerdasan ini dikawal dalam sebuah training. Di DHB, kecerdasan intelektual namanya head, bagaimana kognitif itu terus berkembang. Yang kedua adalah kecerdasan emosional, DHB menyebutnya hand, bagaimana services kepada orang. Yang ketiga ada spiritual, DHB menyebutnya ranah disebut dengan heart. Maka 3H principle DHB masuk kepada head, hand, dan heart menjadi 3 prinsip yang harus dimiliki oleh insan kesehatan. Nah, kegiatan training seperti biasa. Non biasa training kami ribuan, karena untuk menjaga protokol kesehatan, maka tentu jarak 2 meter itu harus 2 meter, terak 2 meter. Yang kedua, cara mengajar kami selain pakai masker juga pakai face shield untuk menjaga. Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan face shield. Juga setiap peserta membawa hand sanitizer. Dan sebelum masuk juga ada pemeriksaan suhu. Betul, sebelum masuk mereka ditembak dulu untuk suhu, termasuk kami semuanya. Sehingga ya kita ikhtiar, kita usaha. Artinya apa? Apa yang kita lakukan adalah berikhtiar, sehingga apa? Mereka tetap sehat, mereka semangat, dan mereka bahagia. Keren banget. Keren banget nih. Keren banget. Jadi emang tetap melakukan kegiatan, tapi tetap ya protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Karena gini, kalau menghadapi COVID-19 ada 3 kecerdasan juga harus dilakukan. Mana tuh? 1, kecerdasan intelektual. Kenapa dilakukan? 1, wajib sanitizer. Kedua, wajib masker, wajib face shield ya salah satu. Artinya apa? Itu menurut intelektual wajib dilakukan. Yang kedua tidak cukup, harus ada kecerdasan emosional. Apa contohnya? Jaga jarak. Walaupun berjauhan jarak, tapi silaturahmi kita tetap muncul. Tetap tetap bersahaja, tetap komunikasi. Jangan sampai jarak jauh, hati jauh. Jarak jauh tapi hati dekat. Tapi untuk menghadapi itu perlu kecerdasan yang ketiga, yaitu kecerdasan spiritual. Apa? Bahwa pada akhirnya uang, harta, jabatan, apa yang kita miliki tidak akan mau bantu kita. Hanya kedekatan kepada Tuhan secara spiritual yang akan mampu mendekatkan kita. Maka siapa yang sukses menghadapi COVID-19 adalah orang yang memiliki 3 kecerdasan tadi. Pakai masker, face shield, sanitizer, suhu secara intelektual. Jaga jarak, emosional, tapi tetap jaga hubungan. Tapi jauh daripada itu, COVID-19 pendidikan diberi oleh Tuhan, maka perlu kecerdasan spiritual. Bahwa ini adalah tantangan diberi oleh Tuhan Maha Kuasa dan kita bisa sukses dengan tantangan ini. Itu salah satu pesan juga kali ya. Nah, terakhir nih, Pak Trainer. Nanti Tania akan ikut juga terlibat di training ini. Nah, Pak Trainer, mungkin pesan kali ya, pesan buat teman-teman sobat DHB. Bagaimana sekarang bersikap dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, bersikap kalau positif gitu-gitu gimana sih? Nih, ya. Banyak yang udah down, gak semangat gitu-gitu. Oke, kalau kita berpikir mengatakan bahwa tenang aja tidak bisa. Kalau kita berpikir terbalik, kita tidak tahu kapan offline ini akan hadir. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Betul nggak? Betul. Itu namanya event. Event itu panas, tidak bisa kita kendalikan. Hujan, tidak bisa kita kendalikan. Bahkan COVID-19, Tania, Kang Ahmad tidak bisa dikendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon. E tambah R sama dengan O, outcome. Jadi untuk outcome yang terbaik warga DHB, sahabat DHB, bukan melihat seberapa kejadian, bukan, karena kejadian tidak dikendalikan, tapi seberapa respon positif yang kita lakukan. Jadi kita jangan berpikir COVID nanti nggak usah, kita berpikir respon apa yang terbaik yang kita lakukan. Menurut ahli mengatakan begini, orang yang hebat, orang yang bertahan bukan orang yang paling cerdas, bukan orang yang paling kuat, tapi yang paling bertahan adalah orang yang responsif terhadap perubahan itu sendiri. Karena yang abadi adalah perubahan, maka responlah positif, jangan takut, jangan khawatir. Maka dengan 3 kecerdasan tadi, pakai masker, face shield, sanitizer, cek suhu, intelektual, emosional, walaupun jaga jarak, tetap jaga hubungan. Ketiga, mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Secara spiritual, maka yakin 3 ini respon positif Anda untuk sukses. Kenapa? Mau ada COVID, tidak ada COVID, kehidupan akan terus berjalan. Benar banget. Jadi tergantung diri sendiri gimana mau menyikapinya. Makasih banget Kang Hendra, sukses terus. Tadi mau masuk nanti?